Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Andriani dengan NPM 20423013 dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metodologi penelitian yang telah saya buat, yang dimana saya mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Jalan Rusak Berbasis Web di Kecamatan Cipatat. Untuk bab 1 latar belakang penelitiannya, permasalahan kerusakan jalan yang ada di Kecamatan Cipatat ini cukup meresahkan masyarakat karena banyaknya truk-truk besar yang sering melintas sehingga terjadi kerusakan jalan di daerah Kecamatan Cipatat. Banyak sekali jalan berlubang yang ada di sana. Kondisi jalan tersebut pastinya membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu menghambat aktivitas sosial juga karena seringnya kemacetan yang terjadi. Namun, proses pelaporan jalan rusak di daerah Kecamatan Cipatat ini masih dilakukan secara manual. Hal itu pastinya kurang terdokumentasi dengan baik, sehingga respon dari pihak berwenang menjadi lambat dan tidak efisiensi. Penggunaan sistem informasi pelaporan berbasis web ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan. Masyarakat dapat menyampaikan secara langsung, cepat, dan akurat, dan memungkinkan adanya transparansi karena masyarakat bisa memasukkan kerusakan jalan di website ini. Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya pengembangan sistem informasi pelaporan jalan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniansi dan Heri pada tahun 2022 di kantor Desa Ladang, Peris, menunjukkan bahwa sistem pengaduan berbasis web ini mampu meningkatkan efisiensi layanan publik. Berdasarkan referensi tersebut, saya ingin membuat website pelaporan kerusakan jalan di Kecamatan Cipatat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pelaporan jalan yang mudah digunakan oleh masyarakat Kecamatan Cipatat. Yang kedua, bagaimana sistem ini mempermudah pemerintah dalam menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti laporan kerusakan jalan. Dan yang ketiga, bagaimana sistem dapat menyajikan data laporan secara lebih terstruktur dan mempermudah oleh pihak berwenang. Untuk batasan masalahnya, sistem ini hanya dirancang mencangkup pelaporan kerusakan jalan di wilayah Kecamatan Cipatat. Jadi selain wilayah Kecamatan Cipatat itu tidak bisa. Dan yang kedua, sistem berbasis web ini digunakan hanya untuk penginputan data laporan, pengelolaannya oleh admin, dan pemantauan statusnya oleh masyarakat. Dan yang ketiga, sistem tidak mencangkup penanganan fisik kerusakan jalan atau penjadwalan perbaikan oleh instansi. Jadi, website ini hanya untuk melaporkannya saja, untuk penanganan khususnya tidak dicantumkan atau tidak ada di website ini. Dan yang keempat, pengguna sistem ini terdiri dari dua pihak, yang dimana masyarakat sebagai pelapor dan admin atau petugas kecamatan sebagai penerima dan pengelola laporan. Tujuannya yaitu merancang sistem informasi pelaporan kerusakan jalan yang efektif dan mudah digunakan oleh masyarakat. Dan yang kedua, menyediakan solusi bagi pemerintah dalam menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti laporan kerusakan dengan cepat dan akurat. Untuk manfaat penelitiannya, untuk masyarakat, pastinya masyarakat lebih mudah dalam melaporkan kerusakan di Kecamatan Cipatat. Dan yang kedua, bagi pemerintah, sistem ini meningkatkan efisiensi dan pengelolaan laporan kerusakan jalan dengan cepat untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. 4. Implementasi dan hasil untuk gambaran umum sistemnya. Website ini bernama Jalan Kita, merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pelaporan dan penanganan kerusakan jalan secara lebih cepat, transparan, dan efisiensi, khususnya di wilayah Kecamatan Cipatat. Sistem ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan saran
yang praktis dan integrasi dalam menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan yang rusak, berlubang, atau tidak layak digunakan. Nah, masyarakat Cipatat dapat secara langsung mengakses forum pengaduan secara online tanpa harus datang ke kantor. Pengguna cukup mengisi data seperti nama pelapor, lokasi kerusakan, deskripsi atau keterangan kondisi jalan, dan kemudian masyarakat dapat mengunggah dokumentasi foto kerusakannya. Selanjutnya, laporan akan masuk dan diterima oleh pihak admin. Nah, pihak admin ini yaitu Kecamatan Cipatat, untuk kemudian diverifikasi dan diberi status tindak lanjutnya. Nah, website ini menyediakan fitur pelacakan status laporan, sehingga pelapor bisa mengetahui perkembangan penanganan laporan yang mereka kirim, yang dimana statusnya ada diajukan, sedang diproses, dan selesai diproses. Nah, di sisi lain, pihak admin atau petugas kecamatan ini harus login untuk melihat laporan yang masuk. Nah, untuk tahapan implementasinya, di sini saya menggunakan metodologi waterfall. Nah, metodologi ini dipilih karena proses pengembangan terstruktur dan sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaannya. Nah, untuk analisis kebutuhannya, yang pertama yaitu fitur pelaporan, ada input deskripsi, foto, dan lokasi, kemudian verifikasi dan tindak lanjutnya oleh admin, kemudian ada dashboard monitoring laporan. Nah, yang kedua yaitu perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini desain halamannya ada login, forum pelaporan, dan dashboard admin. Kemudian perancangan basis datanya, relasi antar tabel, dan struktur penyimpanan laporan. Untuk implementasinya, saya menggunakan framework, yaitu kode integer 4 untuk bahasa pemrogramannya, PHP, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk database-nya menggunakan MySQL. Nah, untuk pemodelan sistemnya, yang pertama use case yang dimana masyarakat sebagai aktor atau masyarakat sebagai pelapor. Nah, masyarakat mengisi forum pengaduan, kemudian masyarakat bisa mengecek status laporannya. Yang kedua yaitu admin atau petugas kecamatan. Nah, di sini admin harus login, kemudian setelah login admin dapat melihat laporan yang masuk, kemudian admin memverifikasi laporannya, dan admin dapat merubah status laporannya ketika sudah diproses. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Masyarakat sebagai aktor mengisi forum pengaduan, kemudian mengisi form pengaduan, kemudian mengecek status laporan. Nah, untuk petugas kecamatannya yaitu petugas kecamatan harus login terlebih dahulu, kemudian setelah login, petugas kecamatan dapat melihat laporan yang masuk, kemudian diverifikasi dan merubah statusnya. Nah, untuk activity diagramnya seperti ini, dimulai dari masyarakat. Masyarakat mengisi forum pengaduan, kemudian masyarakat dapat mengupload foto kerusakannya, dan setelah selesai, masyarakat dapat mengirim laporannya. Untuk admin atau petugas kecamatan ini dimulai dari admin harus login terlebih dahulu, kemudian admin bisa melihat laporan yang masuk. Nah, laporan tersebut diverifikasi apakah layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Nah, setelah admin merasa layak, admin mengajukan kepada pusat dan merubah statusnya, ada status diajukan, sedang diproses, atau selesai diproses. Nah, kemudian untuk IRD-nya seperti ini, ada 3 tabel. Yang pertama, tabel user, pengaduan, dan verifikasi. Nah, untuk halaman antarmuka atau interface-nya, yang pertama ada halaman home. Halaman home tampilannya seperti ini, dan
Forum pengaduan seperti ini, nah masyarakat dapat mengisi pengaduan kerusakan jalannya di halaman ini. Dan ini untuk khusus halaman admin. Nah, di sini yang dapat login itu hanya admin. Masyarakat tidak perlu login. Kemudian ada halaman status pengaduan dan ada halaman dashboard admin. Nah, di dalam halaman admin itu ada data pengaduan. Di sini admin dapat melihat masyarakat yang melapor di halaman data pengaduan kerusakan jalan. Kemudian detailnya di sini admin dapat melihat detail kerusakan jalannya. Dan kemudian ada halaman report. Nah, untuk halaman report ini ada report harian, tahunan, atau bulanan. Kemudian ada halaman profil akun, ubah password. Nah, untuk selanjutnya saya akan melihatkan website yang telah saya buat. Nah, untuk tampilan awal website jalan kita seperti ini, masyarakat akan langsung diarahkan ke halaman utama atau halaman home. Nah, ketika masyarakat ingin melaporkan kerusakan jalannya, masyarakat tidak perlu melakukan login atau registrasi karena halaman login dan registrasi itu dikhususkan untuk admin atau petugas kecamatan. Ketika masyarakat ingin melaporkan kerusakan jalan, masyarakat langsung mengklik halaman form pengajuan saja. Nah, untuk halaman awalnya seperti ini. Di halaman awal masyarakat bisa mengecek status pengajuannya. Nah, misalnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajukan kerusakan jalannya. Nah, untuk nomor pengaduan diurutkan sesuai dengan urutan yang telah mengadukan kerusakan jalan. Misalnya namanya lokasi jalan rusaknya di Nah, kemudian masyarakat diharuskan mengunggah foto kerusakan jalannya sebagai bukti bahwa benar-benar rusak. Nah, kemudian memberikan keterangannya, misalnya kemudian tinggal mengklik tombol kirim. Nah, yang tadi nomor pengaduannya NP0013 berubah menjadi NP0014 karena diurutkan sesuai dengan urutan nomor pengaduannya. Misalnya di sini saya akan mengecek pengaduannya. Tinggal cek status pengaduan Anda tidak ada karena belum mengadukan sama sekali nomor urutan ini. Tetapi jika NP0013 yang telah tadi dilaporkan berubah menjadi status sedang diajukan. Kemudian jika admin atau petugas kecamatan ingin mengecek laporan yang telah masuk, admin diharuskan login terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, langsung ada di halaman dashboard admin. Nah, kemudian yang dapat mengakses halaman dashboard admin ini tidak sembarangan orang karena ketika orang melakukan registrasi itu memerlukan izin dari admin itu sendiri, dari yang memegang website ini. Nah, misalnya akun dari Nisa itu tidak aktif. Nah, diperlukan izin terlebih dahulu. Misalnya saya ingin mengaktifkannya, maka akun Nisa ini telah aktif. Nah, kemudian admin mengecek data pengaduannya. Nah, ini halaman data pengaduannya, banyak sekali yang belum diproses. Kemudian misalnya saya ingin mengecek detail. Nah, maka tampilannya akan seperti ini.
Nah, kemudian saya ingin merubah statusnya, misalnya statusnya sedang diproses dan memberikan catatannya untuk nomor pengaduan. Kemudian tinggal mengklik save, maka akan langsung beralih ke sedang diproses. Nah, kemudian di sini admin dapat melihat report kerusakan jalannya. Untuk yang pertama report harian, dan ini ada report bulanan, kemudian ada report tahunan. Di sini saya akan mencontohkan report harian. Tinggal di search. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, bisa juga diunduh dalam bentuk PDF sebagai bukti laporan. Nah, kemudian saya ingin mengecek laporan yang tadi, maka laporannya akan berubah atau status pengaduannya akan berubah menjadi sedang diproses, dan untuk catatan dari petugasnya sedang diproses dengan nomor pengaduan NP009. Mungkin itu saja penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.